Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ramadhani dengan Prayogo, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Akidah Filsafat Islam. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai sebuah materi tentang tarekat Syadziliyah. Apa itu mengenai tarekat Syadziliyah ini? Ya, jadi teman-teman, sejarah tarekat Syadziliyah ini berawal dari Syekh Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar As-Sadzili. Ya. Jadi Abu Hasan ini lahir di Gumaroh, Maroko Utara tahun 593 Hijriah, atau lebih tepatnya itu tahun 1175 Masehi. Abu Hasan Ali As-Sadzili ini sejak kecil sampai masa mudanya itu tinggal di Maghrib. Jadi lebih terkenal di Maghrib ya. Mempunyai perawakan badan yang mewah, bentuk muka yang menunjukkan keimanan dan keikhlasan. Warna kulitnya pun sedang serta badannya agak tinggi dengan bentuk muka yang memanjang pula. Jari-jarinya langsing seakan-akan seperti jari-jarinya orang Hijaz. Terus menurut ulama Ibnu Sibak, bentuk badannya itu menunjukkan bentuk seorang yang penuh dengan rahasia hidup. Dan ucapan-ucapannya pun kalau didengarkan itu enak. Dari pembicaraannya pun mempunyai pengertian yang dalam. Jadi untuk cerita masa kecilnya Abu Hasan ini, bahwa dia itu berguru kepada Syekh Abi Syaid Al-Bazi, dan beberapa tahun kemudian oleh gurunya itu diperintahkan untuk pergi ke Irak menemui Syekh Abu Fatih Iraki Wasyiti. As-Sadzili ini belajar di Universitas Qarawiyyin di Fes, Maroko, dan beliau bertemu dengan beberapa sarjana yang memperkenalkannya kepada ilmu-ilmu hukum Islam. Kemudian pergi ke Irak untuk menemui Syekh Abu Fatih Iraki Wasyiti sesuai petunjuk gurunya. Akan tetapi setelah bertemu dengan Syekh Abu Fatih Iraki Wasyiti, seorang guru tarekat, As-Sadzili diperintahkan kembali ke negaranya untuk bertemu Syekh Abu Muhammad bin Abdul Salam Al-Mashi, seorang guru spiritual Maroko yang agung. Nah, dari pertemuan tersebut ia mendapat sebuah wasiat dari guru tentang kata-katanya, yaitu bersihkanlah dirimu dari segala syirik, dan setiap kali engkau merasa kotor, maka bersihkanlah dirimu dari segala kotoran karena kecintaanmu terhadap dirimu. Apabila engkau cenderung mengikuti syahwatmu, maka perbaiki dirimu dengan melakukan taubat kepada Allah. Lanjut. Nah, dari ajaran-ajaran tersebut, Abu Hasan As-Sadzili ini juga memiliki murid, yaitu salah satu murid dari Abu Hasan As-Sadzili ini adalah Abul Abbas Al-Mursi, dan yang terkenal masyhur adalah Ibnu Athaillah Al-Askandari. Nah, setelah wafatnya Abu Hasan As-Sadzili ini, di sebuah daerah bernama Hotmai Tira, suatu daerah padang pasir di wilayah Mesir, dalam suatu perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji, penyebaran tarekat Syadziliyah adalah Ibnu Athaillah Al-Iskandari dan Ibnu Abbas Al-Randi. Abu Hasan As-Sadzili pada dasarnya ia tak pernah menulis risalah tentang prinsip dan ajaran tarekat yang dibawanya. Akan tetapi murid-muridnya yang senantiasa mengembangkan ajaran As-Sadzili, sehingga tarekat Syadziliyah berkembang tidak hanya di Mesir, akan tetapi juga di Tunisia, Aljazair, Sudan, Suriah, dan semenanjung Arabia, Palestina, Afrika, dan juga
di wilayah Nusantara atau Indonesia. Selanjutnya, jadi silsilah tarekat Syadziliyah ini berurutan ya, dari pendirinya sendiri adalah Syekh Sayyid Abdul Hasan Asyadzili, kemudian ke Syekh Sayyid Abdus Salam, terus Ibnu Masyi dari Qutbus, kemudian Syarif Abdurrahman Al Hasan, terus ada Taqiyuddin Al Fakhoir, terus ada juga Syekh Fahruddin, terus Syekh Qutub Nuddin Ali, dan Syekh Qutub Tajuddin Muhammad, dari Syekh Qutub Zainuddin Al-Khoswini, Syekh Qutub Ibrahim Al-Basri, Syekh Qutub Ahmad Al-Marwani, dari Syekh Said, dari Syekh Qutub Abu Muhammad Fat Al-Saudi, dari Syekh Qutub Said Al-Ghazwani, dan Syekh Qutub Abu Muhammad Jabir dari Awalul Aqtab Sayyid Al-Syarif Hasan Ibn Ali, dari Sayyidina Ali Ibn Thalib, dan dari Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian ajaran-ajaran tarekat ini memiliki beberapa poin penting, yaitu mengenai perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah. Ketiga, memalingkan diri dari makhluk. Yang keempat itu ridho terhadap Allah. Yang kelima, kembali kepada Allah. Kemudian perkembangannya pun cukup pesat, di mana perkembangan tarekat Syadziliyah ini termasuk salah satu tarekat yang memiliki banyak anggota, bahkan terbesar di dunia. Victor Denner mengatakan bahwa perkembangan tarekat ini dimulai dari kota Tunisia, kemudian di bawah pemerintahan dinasti Hafsiyah dan rajanya Zakaria pada tahun 625 Hijriah atau tepatnya 1228 Masehi, dan kemudian menyebar ke timur, yaitu di kota Mesir. Kemudian menurut Ahmad bin Umar bin Ali Al-Ansori Al-Mursi memiliki beberapa murid, di antaranya penyair Berber Al-Bushiri yang puisinya terkenal adalah Al-Burda, yaitu memiliki arti sebagai syair jubah. Murid-muridnya yang lain termasuk Hamziyah dari Iran dan Syekh Najm al-Din Al-Isfahani. Syekh Najm ad-Din Isfahani ini tinggal lama di Mekah untuk menyebarkan tarekat Syadziliyah kepada para berziarah. Syekh Najm ad-Din Isfahani ini juga memiliki seorang murid yang bernama Al-Yafi'i. Al-Yafi'i adalah seorang tokoh Syadziliyah yang berhasil menjalin hubungan antara tarekat Syadziliyah dan tarekat Nikmatullah yang beraliran Syiah. Ibnu Athaillah, ya, ini adalah salah satu tokoh masyhur dari tarekat Syadziliyah ini. Ibnu Athaillah adalah guru ketiga dari tarekat ini. Di sini Ibnu Athaillah pertama kali menuliskan ajaran pesan, doa, dan berbagai aturan Syadziliyah. Jadi Syadziliyah ini juga karena memiliki pengikut yang banyak, Syadziliyah juga terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu salah satunya adalah Zazuliyah, kemudian Zarukiyah, Hanafiyah, Isawiyah, Nasiriyah, Tihamiyah, dan ada beberapa lain. Nah, dari kata-kata yang paling saya pegang teguh dari kata-katanya Syekh Abu Hasan Asyadzili ini adalah bahwa tenanglah di bawah perjalanan takdir, karena takdir adalah awan yang berjalan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, jika ada salahnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.